Bisa Anda bayangkan rasanya jika Anda telah membayar cicilan apartemen, tapi bangunan yang dijanjikan tersebut ternyata tidak pernah terselesaikan. Nah, itu adalah hal yang dialami oleh jutaan masyarakat di Tiongkok saat krisis Evergrande terungkap. Perusahaan properti yang pernah dianggap akan menjadi simbol kejayaan ekonomi di China malah berubah menjadi salah satu kasus korporasi terbesar di dunia. Di sini saya Feryani dengan NIM 250907032 akan mengupas detail kasus dari Evergrande Group, mulai dari latar belakang, kronologi, dampak, kaitan dengan good corporate governance, sampai ke kesimpulan dan tanggapan. Jadi kasus yang akan saya bahas ini adalah kasus dari China Evergrande Group, di mana itu adalah perusahaan properti di Tiongkok yang didirikan pada tahun 1996 oleh Hui Ka-yan atau Xu Jiayin. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor real estate, di mana perusahaan tersebut memiliki banyak sekali proyek pembangunan, mulai dari apartemen, pusat pembelanjaan, sampai ke kawasan wisata di berbagai kota China. Perusahaan properti ini juga dikenal sebagai perusahaan yang reputasinya cukup bagus dan juga pertumbuhan dari perusahaannya sangat cepat. Hal ini dilaporkan dan diliput oleh BBC News pada tahun 2021. Namun, ternyata di balik dari reputasi dan pertumbuhannya yang sangat cepat, ternyata China Evergrande Group ini menyimpan masalah di baliknya. Laporan keuangan mereka ternyata memiliki masalah. Aktor yang terlibat dalam kasus ini ada 5. Yang pertama ada direksi perusahaan, kedua ada dewan pengawas, ada auditor eksternal, kreditur, dan investor. Pemicu terbongkarnya kasus ini pada tahun 2021 akibat dari jumlah bunga utang yang tidak dapat dibayarkan oleh perusahaan kepada kreditur dan investor. Sehingga mulai dari saat itu, media internasional banyak memberitakan jika proyek-proyek pembangunan dari perusahaan China Evergrande Group juga ikut bankrupt, yaitu tidak dapat diselesaikan dengan baik, dan kondisi keuangannya yang makin memburuk. Selanjutnya ke kronologi kasus dari China Evergrande Group. Jadi kasus ini tuh tidak terbongkar langsung, tidak terjadi secara tiba-tiba. Kasus ini diawali pada tahun 2000. China Evergrande Group melakukan ekspansi besar-besaran dalam pembuatan proyek. Mereka membangun proyek tersebut itu modal awalnya dari pinjaman bunga, dari utang, dari kreditur, investor, dan juga dari uang muka yang dibayar oleh pembeli apartemen. Sehingga model bisnis seperti ini tuh tampak dari luar seperti bagus, punya pertumbuhan yang cepat, dan perusahaan akan memiliki reputasi yang bagus karena hal tersebut. Tapi di balik semua itu ternyata laporan keuangannya mulai sulit, mulai tidak stabil. Ekspansi yang secara agresif ini juga tidak hanya pada proyek pembangunan apartemen, mereka juga melakukannya pada ekspansi klub sepak bola, ke pariwisata, sampai kendaraan listrik, dan juga perusahaan air mineral. Dan juga menurut The New York Times, laporan dari mereka itu mengatakan jika ekspansi besar-besaran atau ekspansi agresif dilakukan oleh suatu perusahaan dapat memiliki resiko lebih tinggi dalam laporan keuangan yang tidak stabil. Dan hal ini memang benar terjadi pada China Evergrande Group. Selanjutnya pada tahun 2020, China mulai menetapkan kebijakan baru, yaitu Three Red Lines, aturan untuk peminjaman utang dari perusahaan properti lebih diketatkan, sehingga perusahaan China Evergrande Group ini kesulitan dalam menjalankan bisnisnya, dalam membangun proyeknya, karena dari yang kita tahu di awal itu mereka membiayai proyek berasal dari investor, kreditur, dan juga uang muka dari apartemen yang dibeli. Karena kesulitan membayar utang, maka perusahaan menjadi terhambat pertumbuhannya, dan itu hal yang tidak baik untuk kemajuan
perusahaan dari China Evergrande yang digadang-gadang akan menjadi perusahaan properti ekonomi di China. Pada tahun 2021, China Evergrande Group ini gagal bayar atau default. Investigasi dari media ataupun laporan luar mengatakan jika kegagalan tersebut terjadi karena 4 hal. Yang pertama, karena lemahnya pengawasan internal perusahaan. Yang kedua, manajemen resiko yang buruk. Yang ketiga, ketergantungan terhadap utang, karena dari awal mereka memang sumber dananya itu berasal dari utang, dari pinjaman sampai ke uang muka pembeli apartemen. Dan yang terakhir adalah kurangnya transparansi dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Mereka tidak jujur jika memiliki banyak utang, malah mereka menunjukkan reputasi citranya yang baik di depan publik. Sehingga kasus ini menunjukkan jika good corporate governance tidak dijalankan dengan baik oleh perusahaan. Maka selanjutnya saya akan mengaitkan kasus dari China Evergrande Group ini kepada prinsip-prinsip good corporate governance. Yang pertama, kaitannya dengan transparansi. Perusahaan dinilai tidak memiliki transparansi, tidak memiliki keterbukaan informasi kepada publik karena mereka menyembunyikan laporan keuangannya yang bagus itu ternyata memiliki banyak utang. Yang kedua, accountability. Manajemen dari perusahaan gagal untuk mempertanggungjawabkan keputusan tidak melakukan ekspansi yang terlalu agresif dan penggunaan utang dalam jumlah yang besar. Karena hal tersebut itu keduanya membuat perusahaan malah terhambat pembiayaannya dan pertumbuhan perusahaan menjadi menurun. Yang ketiga, dalam responsibility, perusahaan gagal untuk bertanggung jawab membayarkan kewajibannya, memberikan kewajiban kepada masyarakat di China sana yang sudah membeli apartemen, yang sudah memberikan uang muka kepada mereka, tapi mereka masyarakatnya tidak mendapat apa yang seharusnya mereka dapatkan. Malah apartemen dari perusahaan tersebut tidak dibangun, tidak terselesaikan. Yang keempat, independensi atau profesionalisme. Perusahaan baik dari internal maupun eksternal gagal melakukan adaptasi terhadap kebijakan baru yang dilakukan oleh pemerintah China, yaitu Three Red Lines, pembatasan peminjaman utang ke perusahaan-perusahaan properti. Mereka gagal melakukan adaptasi dan dianggap tidak profesional. Yang kelima, fairness atau kewajaran. Dalam kasus ini memiliki banyak sekali kerugian oleh pihak-pihak lain, mulai dari kreditur, investor, sampai ke masyarakat. Mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Selanjutnya, saya akan membahas dampak ataupun akibat yang terjadi dari skandal ataupun kasus China Evergrande Group. Jadi, dari kasus ini menyebabkan banyak kerugian mulai dari perusahaan sampai ke masyarakat. Dari sisi finansial, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar 300 miliar US dollar saat jumlah mata uang pada saat itu. Lalu harga saham dari perusahaan juga menurun drastis sehingga investor juga terkena dampaknya. Mereka mengalami kerugian besar. Reuters juga menyebutkan jika kasus dari Evergrande ini adalah kasus di mana perusahaan memiliki utang paling banyak di dunia. Selanjutnya, dari sisi sosialnya itu banyak proyek pembangunan yang mangkrak sehingga banyak masyarakat juga yang dirugikan karena mereka sudah membayarkan cicilan apartemen di awal malah tidak mendapatkan haknya. Serta pekerja-pekerja konstruksi juga pastinya mengalami PHK karena perusahaan kan bangkrut, maka terdampak juga oleh pekerja konstruksinya. Dan selanjutnya adalah hilangnya kepercayaan dari masyarakat China terhadap sektor perusahaan properti di China. Associated Press juga melaporkan jika kasus dari Evergrande ini menyebabkan kekhawatiran terhadap ekonomi di China dan juga global karena perusahaan China Evergrande Group ini termasuk perusahaan properti yang besar dan berdampak di ekonomi China serta global. Pada Januari 2024,
Pengadilan di Hong Kong resmi memerintahkan likuiditas perusahaan China Evergrande Group karena perusahaan gagal menyusun restrukturisasi utang yang memadai. Jadi, dalam kasus perusahaan Evergrande ini menunjukkan jika perusahaan besar sekalipun, jika tidak menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik atau tidak menjalankan good corporate governance, walaupun perusahaan besar juga dapat hancur. Pertumbuhan bisnis yang cepat, pertumbuhan bisnis yang agresif yang tampaknya sehat, tampak baik di luar, jika tidak memiliki pengawasan yang baik dalam internal maupun eksternal, hal tersebut juga menjadi ancaman untuk perusahaan. Contoh saja pada kasus Evergrande ini, perusahaan tidak hanya mengalami kerugian, tapi perusahaan juga dinyatakan bangkrut. Dan perusahaan juga kehilangan kepercayaan di mata publik. Menurut saya, good corporate governance ini memang sangat penting. Good corporate governance ini adalah sistem yang sangat penting untuk dijalankan oleh suatu perusahaan, baik itu perusahaan kecil sampai ke perusahaan besar. Karena kita lihat saja, jika tidak dicontoh, perusahaan tersebut akan hancur. Mulai dari prinsip transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan juga fairness, kelimanya memang sangat penting untuk dijalankan. Perusahaan juga harus memiliki pengawasan yang baik, manajemen risiko yang baik, serta keterbukaan informasi agar kasus ini tidak terulang kembali. Kasus Evergrande ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran jika corporate governance tidak dijalankan dengan baik, akan berdampak luas sekalipun ia adalah perusahaan yang berimpact. Karena dengan tidak dijalankan good corporate governance, yang berdampak buruk itu tidak hanya ke perusahaannya, tapi juga pihak eksternal lainnya, ke kreditor, investor, bahkan ke masyarakat. Jadi sekian detail kasus dari China Evergrande Group. Terima kasih.